Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hairul Baharudin. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Ekonomi dengan nomor NIM 18720500071 Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menunaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan tema unsur-unsur pembangunan ekonomi, penduduk dan tenaga kerja, kapital, serta sumber alam, teknologi, dan wira swasta. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, unsur-unsur pembangunan ekonomi dengan Hairul Baharudin. Yang kedua, judul unsur-unsur pembangunan ekonomi, penduduk dan tenaga kerja, kapital, sumber daya alam, teknologi, dan fungsi wira swasta. Dan yang tiga, penduduk dan tenaga kerja, pengertian penduduk dan tenaga kerja, angkatan kerja dan lapangan kerja, sosial kapital, penelitian tentang human kapital, masalah umum penduduk, negara berkembang. Sedangkan yang keempat, pengertian penduduk dan tenaga kerja. Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Tenaga kerja adalah setiap orang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan kelima, angkatan kerja dan lapangan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok angkatan kerja adalah mereka yang bekerja penuh pengangguran, terbuka, setengah pengangguran, dan pengangguran tersembunyi. Sedangkan 6, permasalahan kependudukan di negara berkembang. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, distribusi penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, kualitas penduduk yang rendah. Sedangkan yang ketujuh, upaya meningkatkan kualitas penduduk. Di antaranya itu tenaga kerja, sekolah, pelatihan, abilities, dan yang keempat, skill. Dan yang kelima, knowledge tenaga kerja berkualitas. Yang kedelapan adalah participation in network. Yang pertama, social capital. Kedua, participation in network. Yang ketiga, reciprocity. Yang keempat, perilaku kerjasama, trust. Yang kelima, social norm. Yang keenam, value proceed action. Sedangkan yang kesembilan, kapital. Kapital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Fungsinya menaikkan produktivitas dalam jangka panjang. Sedangkan yang ke-10, sumber-sumber kapital dapat diciptakan dengan pertama, memaksimalkan SDM. Yang kedua, meningkatkan konsumsi dan meningkatkan ekspor. Yang ketiga, mengalihkan faktor-faktor dari yang kurang produktif menjadi produktif. Sedangkan penyebab rendahnya akumulasi kapital adalah adanya lingkaran yang tidak berujung pangkal. Yang kedua, kurangnya tabungan yang dikarenakan oleh aset konsumsi yang tinggi. Sedangkan yang ke-11 adalah peranan pemerintah. Peranan pemerintah dalam strategi pembangunan ekonomi tidak perlu di semua sektor, namun tergantung sektor mana yang perlu campur tangan pemerintah. Yang kedua, sumber daya alam, ruang lingkup, sumber daya alam, sifat-sifat dan macam sumber daya alam. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Yang kedua, keadaan ekonomi yang membatasi sumber daya alam. Pentingnya teknologi dalam sumber daya alam dan pengolahan sumber daya alam. Yang 13, sifat-sifat dan macam sumber daya alam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan dapat dipelihara, sumber daya alam yang tidak dapat diganti. Sedangkan yang ke-14, 5 hal dalam pengolahan sumber daya alam. Yang pertama, keindahan alam. Kedua, biaya
penggalian. Yang ketiga, keindahan alam. Yang keempat, penggunaan sumber daya alam. Yang kelima, pengambilan sumber daya alam. Sedangkan yang 15, keadaan ekonomi yang membatasi penggunaan sumber daya alam. Yang pertama, tidak tersedianya sumber daya alam alternatif. Yang kedua, pengelolaan yang kurang baik. Yang ketiga, distribusi tidak merata. Yang keempat, bentuk pasar yang tidak tepat. Yang kelima, perubahan biaya. Dan yang keenam, ketergantungan pada ekspor. Dan ke-16, teknologi dan wira swasta. Teknologi keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Wira swasta adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang efektif dan efisien secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan upaya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang ke-17, peranan teknologi dan wira swasta. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja. Fungsi wira swasta adalah mengganti cara-cara lama dengan yang baru. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.